Roman Reigns kembali untuk menolong Cody Rhodes. Ada 4 juara baru, dan Dominic Mysterio lebih memilih Liv Morgan. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video hari ini aku akan nge-review acara premium WWE SummerSlam tahun 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SummerSlam dibuka dengan Jelly Roll menyanyikan lagu kebangsaan Amerika. Lalu Triple H menyambut semua penonton di stadion dan mempersilahkan Jelly Roll untuk menyanyikan lagu hitnya di tengah ring. The Miz, pembawa acara yang ada di tribun bersama penonton, menyambut dan memulai acara SummerSlam tahun ini. Langsung ke pertandingan pertama di SummerSlam hari ini, yaitu kejuaraan dunia wanita antara Liv Morgan melawan Rhea Ripley. Pertandingan berlangsung, Liv berusaha kabur dari ring di awal pertandingan, tapi akhirnya Rhea berhasil ngehajar Liv. Lalu mereka saling banting. Dominic mendorong Rhea Ripley agar tak terkena serangan suicide dive dari Liv Morgan. Tapi saat Rhea ingin memukul Liv dengan kursi, Dominic mencegah dan bilang ke Rhea kalau nanti bisa terdiskualifikasi. Tiba-tiba Liv Morgan membanting Rhea dengan Oblivion, tetapi Rhea masih bertahan. Dominic terlihat memasukkan kursi ke ring dan naik ke apron untuk alihkan perhatian wasit, membuat Liv bisa banting Rhea dengan Oblivion lagi, tetapi kali ini dibanting ke kursi. 1, 2, 3. Liv Morgan berhasil kalahkan Rhea Ripley dengan bantuan Dominic Mysterio. Setelah pertandingan, Dominic ngebantu Liv berdiri dan mencium Liv Morgan di depan Rhea Ripley. Agak sulit untuk menilai pertandingan satu ini. Ini tuh lebih ke sarana untuk memajukan cerita daripada untuk menunjukkan pertandingan yang bagus. Kita habisin beberapa menit ngelihat Liv yang kabur dari Rhea. Terus kita ngabisin beberapa menit lagi ngelihat Rhea yang cedera dan cuma punya 1 tangan buat bertanding. Kalau kalian mencari penampilan yang hebat di atas ring, pertandingan ini tuh bukan buat kalian. Tapi pertandingan ini emang berhasil memajukan cerita dengan baik selama dan setelah pertandingan. Gak bermaksud buat ngekritik skill ringnya Liv atau Rhea. Ini emang bukan pertandingan yang hebat, tapi emang gak pernah dirancang buat jadi hebat juga sih. Besok waktu Liv Morgan dan Rhea Ripley bertanding lagi, mungkin itu akan menjadi kesempatan mereka untuk bersinar. Pokoknya, aku tertarik melihat bagaimana dan apa yang akan terjadi dari sini. Dominic udah jelas kan kalau dia itu keluar dari Judgment Day sekarang dan dipasangin sama Liv Morgan. Komen pendapat kalian tentang pertandingan ini. Segmen belakang panggung, Damian Priest masuk ke clubhouse emosi melihat Dominic hianatin Rhea. Tanya ke semua member kalau mereka sebenarnya tahu apa enggak. Tapi nggak ada yang tahu, dan mereka bilang mau cari Dominic untuk dibawa ke clubhouse. Lanjut ke pertandingan kejuaraan Intercontinental antara Sami Zayn melawan Bron Breakker. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling banting. Sampai di akhir pertandingan, Sami Zayn berhasil banting Bron dengan Explorer Suplex, lalu bersiap untuk luncurkan jurusnya Helluva Kick. Tapi Bron menangkal serangan dari Zayn dengan Spear. Masih belum puas, Bron berlari sekencang-kencangnya di ring dan men-spear Sami lagi untuk memenangkan pertandingan. Bron Breakker menjadi juara Intercontinental yang baru. Setelah pertandingan yang pertama, tahu kan apa yang terjadi di pertandingan ini? Alur cerita cedera bahu lagi. Baru sebentar setelah pertandingan dimulai, bahu Bron Breakker terbentur ke tiang ring dan Bron pun cedera. Ini bukan pertandingan yang lama. Aku bahkan gak sempet buat ambil cemilan. Mereka lakuin semuanya dalam waktu yang singkat, cuma 5 menit kalau gak salah. Hanya dengan 2 spears dan kita memiliki juara Intercontinental yang baru. Bukan squash match, tetapi jelas merupakan momen yang kuat bagi Bron Breakker. Aku juga bingung mau nilai pertandingan ini gimana. Walaupun cuma sebentar, tapi pertandingan ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Sekali lagi, ini tuh bukan benar-benar pertandingan, tapi lebih jadi sarana untuk kasih Bron Breakker momen terbesar di salah satu panggung terbesar juga di WWE. Good stuff, I guess. Stephanie McMahon terlihat nonton duduk di sebelah ring. Gila, masih kelihatan cantik banget sih Stephanie ini. Komen di bawah pendapat kalian tentang Stephanie McMahon di kolom komentar. Lanjut ke pertandingan kejuaraan Amerika Serikat antara Logan Paul melawan LA Knight. Logan Paul masuk ke ring bersama rapper terkenal asal kota Cleveland, Machine Gun Kelly. LA Knight datang ke arena dengan mobil prime-nya Logan Paul.
menghancurkan kaca mobil itu, lalu masuk ke arena. Pertandingan dimulai, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai si rapper itu kasih Logan Paul kalung yang ada Bars Knuckle-nya. Pukul kepala LA dengan Bars Knuckle, tetapi LA Knight tiba-tiba membanting Logan dengan jurusnya BFT dan 1, 2, 3. LA Knight menjadi juara Amerika Serikat yang baru. Oh iya lupa, mereka berdua habisin beberapa menit saling hajar di pinggir ring sebelum pertandingan dimulai. LA Knight juga banting Logan Paul dengan neckbreaker ke meja komentator. Bahkan di kampung halamannya sendiri, para penonton gak suka ke Logan. Lucu Paul. Terus super brainbuster dari LA Knight ke Logan Paul itu brutal banget anjir. Untung Logan Paul gak kenapa-napa. Tapi untungnya LA Knight berhasil kalahin Logan Paul dan jadi juara Amerika Serikat yang baru. Match of the night sejauh ini semakin meningkat terus kualitasnya. Dan siapa nih yang excited ngelihat LA Knight tampil akhirnya bawa sabuk dan bawa gelar juara. Yeah. Lanjut ke pertandingan kejuaraan wanita WWE antara Bayley melawan Nia Jax. Pertandingan berlangsung, mereka saling banting. Saat di tengah pertandingan, tiba-tiba Tiffany Stratton datang berlari masuk ke arena dengan membawa koper Money in the Bank-nya. Saat Tiffany naik ke ring, Bayley memukul Tiffany sampai Tiffany terjatuh, ngebuat Nia Jax bisa ngebanting brutal Bayley dengan powerbomb lalu selesaikan pertandingan dengan The Annihilator. Nia Jax menjadi juara wanita WWE yang baru. Setelah pertandingan, Nia Jax merayakan kemenangannya dengan Tiffany Stratton, mengungkapkan bahwa ternyata itulah rencana mereka. Kalian ngerasa nggak kalau penontonnya itu nggak begitu heboh? Mungkin karena di Amerika kali ya, atau mungkin karena acaranya di stadion yang terbuka jadi suaranya keluar gitu. Dan matras ringnya juga mulai kelihatan kayak acara UFC. Ada logo Prime di tengah, ada logo Wingstop dan Straight Talk Wireless juga di sudut-sudut. WWE emang lagi hasilin uang yang banyak banget di era ini. Fair enough deh. Balik ke review Nia Jax lawan Bayley. Aku mau bilang, kalau pertandingan Nia Jax, yap, itu sejauh ini jadi match of the night. Sejauh ini menurutku. Gak lama, aku pernah laporin berita di video Extra News yang upload setiap hari jam 12 siang. Jangan sampai ketinggalan berita-berita terkini tentang WWE. Aku laporin kalau pejabat WWE banyak yang senang ke peningkatan performa dari Nia Jax di atas ring. Dan katanya mereka akan kasih Nia Jax penghargaan. Kemarin kan udah jadi Queen of the Ring tuh. Sekarang jadi juara wanita WWE. Nia Jax emang pantas menerima itu. Pertandingannya juga fun. Lanjut ke pertandingan antara CM Punk melawan Drew McIntyre dengan wasit spesial Seth freaking Rollins. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai CM Punk sadar kok gelang kesayangannya dipakai Seth Rollins. Seth bilang tadi pas dipakai Drew jatuh, jadi Seth cuma mau amanin aja. McIntyre serang Punk dari belakang ngebuat Rollins juga jatuh keluar ring. Punk serang balik McIntyre dengan GTS, tapi tidak ada yang menghitung karena Rollins sang wasit masih di luar ring. Punk gak terima, banting Rollins dengan GTS juga. Terus ambil gelangnya yang dipakai Rollins. Momen itu kasih kesempatan Drew McIntyre buat nge-low blow Punk dan hantam Punk dengan Claymore Kick untuk memenangkan pertandingan. Terserah mau bilang apapun tentang CM Punk, baik sebagai pegulat maupun secara pribadi, tetapi satu hal yang gak bisa kalian sangkal, itu hubungannya dengan penonton di seluruh dunia. Punk dapat reaksi paling keras hari ini. Sorakan CM Punk terdengar bahkan sebelum pertandingan dimulai. Aku suka alur ceritanya sih. Seluruh perseteruan ini kan berputar di sekitar Drew yang terganggu dan membiarkan emosinya menguasainya. Tapi kali ini, Punk kalah karena dia terganggu dan membiarkan emosinya menguasainya. Bagus, Paul. Ganti lagi match of the night-nya ke pertandingan ini. Punk dan Drew kayaknya bisa rematch di Bad Blood dan bertanding di pertandingan Hell in a Cell. Menurut kalian gimana? Setuju nggak? Apa kalian udah bosan dengan cerita mereka? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Segmen belakang panggung, para anggota Judgment Day udah cari-cari Dominic kemana-mana tapi nggak ketemu. Damian bilang kayaknya Dominic udah pergi jadi ya udah nggak usah dipikirin lagi. Finn Balor semangati Damian untuk pertandingannya melawan Gunther. Lanjut ke pertandingan kejuaraan kelas berat dunia antara Damian Priest melawan Gunther. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting, bener-bener keras banget pertandingannya. Sampai tiba-tiba,
Finn Balor masuk ke arena. Damian Priest banting Gunther dengan jurusnya, tapi Finn Balor diam-diam taruh kaki Gunther ke tali, ngebuat wasit hentikan hitungan. Damian ngeliat tayangan ulang di layar dan saksiin temennya sendiri hianatin dirinya. Damian langsung berusaha cekik Finn, tapi Gunther dari belakang ngekunci Damian yang bikin Damian KO. Gunther kalahkan Damian Priest dan menjadi juara kelas berat dunia yang baru. Damian Priest mampu bertahan saat dikunci Gunther yang pertama, tetapi emosinya berhasil menguasainya. Alih-alih memanfaatkan itu, tapi Damian malah mengejar Finn Balor, ngebiarin Gunther bisa ngekunci lagi. RIP untuk The Judgment Day. Pertama dengan Dominic Mysterio yang mengkhianati Rhea Ripley, dan sekarang dengan Finn Balor yang mengkhianati Damian Priest. Pertandingan ini seru banget buat ditonton. Match of the night lagi. Aku agak remehin Damian Priest sih sebelumnya. Soalnya aku pikir dia nggak bakal bisa nyamain level fisikalnya Gunther. Tapi malah di sini Damian Priest lebih agresif daripada Gunther. Aku pengen kalian komen siapa superstar WWE yang bisa kalahin Gunther. Soalnya kayaknya Gunther bakal jadi juara dunia yang lama nih. Komen siapa? The Miz dan R-Truth umumkan kehadiran penonton SummerSlam sebanyak 57.791 orang. Grayson Waller dan Austin Theory masuk ke ring dan merendahkan kota Cleveland. The Miz dan R-Truth gak terima dan langsung menyerang Austin dan Grayson. Penyanyi kondang Jelly Roll masuk ke ring dengan membawa kursi dan hantamkan ke Austin dan Grayson juga. Jelly Roll mencok slam Austin Theory di tengah ring, lalu hantam Five Knuckle Shuffle ke Austin bersama-sama dengan The Miz dan R-Truth. Langsung aja ke pertandingan utama hari ini, kejuaraan Undisputed WWE antara Cody Rhodes melawan Solo Sikoa. Bloodline Rules. Pertandingan berlangsung, mereka benar-benar saling hajar, mereka benar-benar saling banting. Sampai Tama Tonga dan Tonga Loa masuk ke ring dan menyerang Cody Rhodes. Kevin Owens kembali dan menolong Cody Rhodes, tapi masih kalah jumlah. Randy Orton juga kembali dan menolong Kevin Owens. Mereka berempat saling hajar hingga keluar ke area penonton dan keluar dari arena. Cody dan Solo lanjut bertanding. Solo spear Cody tapi Cody masih bertahan. Mereka lanjut lagi sampai Cody berhasil tumbangkan Solo. Akan lakuin crossroads lagi, tapi Jacob Fatu datang, menghajar habis Cody Rhodes. Jacob Fatu hantam Cody dengan splash ke meja komentator. Serangan itu balik menimpa Jacob karena membuat kakinya cedera, sehingga tidak bisa menolong Solo Sikoa lagi. Tiba-tiba, musik Roman Reigns terdengar. Roman Reigns berjalan masuk ke arena, lalu lari masuk ring, langsung menghantam Solo dengan Superman Punch dan Spear. Menganggukkan kepala ke Cody Rhodes, beri isyarat untuk segera selesaikan pertandingan. Cody Rhodes langsung banting Solo dengan Crossroads dan 1, 2, 3. Cody Rhodes pertahankan gelar juara Undisputed WWE-nya dengan bantuan dari Kevin Owens, Solo Sikoa, dan Roman Reigns. Pertandingan yang solid, gak spektakuler kayak pertandingan Bloodline Rules yang kita lihat di WrestleMania, tetapi untuk skala SummerSlam itu oke lah. Solo Sikoa sekarang punya masalah dan lebih parah lagi, Jacob Fatu kelihatan benar-benar terluka. Kalau misal cederanya serius dan bukan dari story, itu bakal kacauin rencana Bloodline Civil War di Survivor Series sih. Semoga Jacob Fatu baik-baik aja. Aku suka banget pas Cody Rhodes dan Roman Reigns itu saling tatap-tatapan. Mereka kayak saling menghormati. I love that shit. Kelihatannya sekarang Roman Reigns juga babyface, jadi Cody dan Roman bisa berada di pihak yang sama buat lawan The Bloodline versi Solo Sikoa. Kita juga bisa lihat Cody dan Roman sebagai tim super babyface di masa depan. Bisa juga satu tim di War Games atau bahkan sebelum itu. Ada banyak kemungkinan nih setelah Roman Reigns kembali. My Tribal Chief kembali. Aku kasih SummerSlam tahun 2024 nilai 8. Mau mulai kasih nilai-nilai nih biar kayak pundit-pundit gitu. Kasih nilainya kalian juga di komentar, oke? Acaranya luar biasa dari awal sampai akhir. Berjalan dengan lancar, alur cerita acaranya juga sangat kuat. Drew McIntyre, CM Punk, Seth Rollins tampilin sinema secara live. The Judgment Day yang runtuh seruntuh-runtuhnya runtuh. Selamat kepada para champion yang baru juga. Bron Breakker, Nia Jax, Gunther, dan LA Knight. Yeah. Dan tentu saja tidak lupa, selamat datang kembali buat Roman Reigns. Kemenangan Cody Rhodes berkat Roman Reigns adalah penyelesaian yang tepat
karena itu menjadikan Roman Reigns sebagai super babyface baru setelah 4 tahun menjadi super heel. Ini adalah salah satu acara premium terbaik WWE tahun ini. SummerSlam 2024 sukses besar. Menurut kalian gimana SummerSlam tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 5.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can.